Halo teman-teman, saya Harris Sultan. Senator favorit saya di Amerika saat ini adalah Senator Lindsey Graham, tapi saya lebih suka Senator Randy. Dia senator yang baik. Dia kini jadi sorotan dan diserang dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik, akibat cuitan terbarunya. Saat pertama kali melihatnya, saya sempat tertawa lalu berpikir, kamu benar-benar salah paham. Apa salahnya dengan ucapannya? Karena dia membela nilai-nilai Amerika atau membela nilai-nilai Barat. Sebelum saya tunjukkan cuitannya, izinkan saya memperjelas ketika kita melihat secara luas, ketika kita melihat pada tingkat makro, ketika kita melihat kemana masa depan kita menuju, Anda harus melihat beberapa langkah strategis pada tingkat peradaban. Salah satu langkah strategis kami di tingkat peradaban adalah membiarkan Islam masuk ke negara Barat. Oke, itu dilakukan dengan niat baik, mengingat kita hidup di dunia pasca etnonasionalis setelah Perang Dunia II. Kita setara. Jika menerima orang, semuanya akan baik dan mereka akan berintegrasi. Itu jelas kesalahan, karena saat orang ke negara barat, mereka tidak mengubah atau meninggalkan budaya asal mereka. Yang terbaik adalah budaya baru, tidak bertentangan dengan budaya tuan rumah, seperti yang umumnya dialami orang Jepang dan Vietnam. Orang India, saya tahu, sering mendapat banyak kebencian, tapi orang India tidak bermusuhan. Mereka mungkin memiliki kebiasaan budaya yang dianggap menjijikkan oleh Barat, namun sebenarnya tidak bermusuhan dengan Barat. Tapi ada satu budaya di mana melempar dadu tidak berhasil, yaitu Islam. Islam sangat kuat. Islam tidak mau menyesuaikan diri karena begitulah cara Muslim dibesarkan. Mereka percaya bahwa mereka memiliki sistem nilai terbaik, mereka memiliki nilai-nilai terbaik, mereka memiliki agama terbaik, mereka memiliki kebenaran di pihak mereka, dan mereka perlu mengekspor itu ke seluruh dunia. Dan bahkan jika mereka pergi ke negara barat sebagai pengungsi, mereka tidak punya kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai barat. Begitulah Islam memandang dirinya sehingga menjadi budaya unik. Saya tidak akan membahas benar atau salah, silakan Anda yang memutuskan. Jika Anda tinggal di barat, dukunglah nilai-nilai barat, karena berkat nilai-nilai itulah Anda menjadi bagian dari peradaban terbesar. Jadi Islam sekarang telah masuk ke Eropa dan sekarang mulai menunjukkan eksistensinya di Amerika juga. Anda punya Zoran Mamdani mengutip Al-Quran dan Muhammad. Dia telah menjadi wali kota dari kota terbesar dan mungkin terpenting di Amerika. Ada komunitas Muslim di Dearborn, Michigan, Florida, dan Texas. Lupakan soal Muslim sebentar, Islam sedang berkembang, jadi lihatlah dari sudut pandang ini. Nilai-nilai Barat versus nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Barat membuat kita berperilaku dengan cara tertentu. Nilai-nilai Barat membawa kita pada gaya hidup yang berbeda. Artinya, keluar, cari uang, nikmati hidup, dan bepergian. Kapitalisme, kebebasan individu, penghormatan terhadap hak asasi manusia bahkan hak-hak hewan, atau punya anjing daripada punya anak. Saya tidak menilai baik atau buruk, hanya menunjukkan kemana nilai-nilai barat membawa kita kini. Nilai-nilai Islam membuatmu menjalani gaya hidup berbeda, seperti memanjangkan jenggot, mendorong perempuan tidak menempuh pendidikan tinggi, dan mengenakan hijab atau burka. Kalau itu lebih baik, menikahlah muda, punya banyak anak, tak perlu khawatir keluar rumah atau bersenang-senang. Itu nilai-nilai Islam yang diterapkan. Apa yang kita lihat di Barat sebagai sebuah masalah tidak hanya terbatas pada dunia Muslim. Kita telah mengimpor hal itu, jadi itu juga menjadi bagian dari ekosistem dan budaya kita. Kita harus menghadapi itu. Jadi setelah Anda memahami, ini tentang nilai Islam versus nilai Barat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memutuskan Anda ada di pihak mana, apa yang Anda inginkan, ke arah mana Anda ingin negara Anda berjalan. Jadi sekarang setelah Anda memahami, izinkan saya memberitahu Anda apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wanita ini lahir dan besar di New York, menurut saya menulis tweet seperti ini. 2,6 juta penayangan. Nardin Kiswani berkata, akhirnya New York akan memeluk Islam. Itu pernyataan. Maksudmu kota New York akan jadi Islam? Amerika bukan negara Muslim, oke? Dan kota New York
tidak akan kemana-mana. Kami sedikit mengimpor Islam, ini menyinggung, tapi tak ada yang memperhatikan. Dia tidak peduli pelanggaran dan tetap lanjut. Anjing punya tempat di masyarakat, tapi bukan sebagai hewan peliharaan di rumah. Ya, menurut nilai-nilai Islam, ini adalah nilai-nilai kalian. Ini bukan nilai-nilai kami, seperti yang sudah kami katakan sejak awal. Mereka dianggap najis, jadi begitulah yang mereka lakukan. Mereka suka menyindir, begitu. Dia pendukung Hamas, beragama Muslim, berbicara dengan aksen New York, tapi bukan orang Amerika. Jadi Senator Randy, baiklah, tidak masalah senator merespons. Dia berkata, jika kita dipaksa memilih antara anjing dan Muslim, itu pilihan yang mudah. Sebenarnya, dia bisa saja lebih pintar lagi, karena Muslim hanyalah para aktivis yang menerapkan nilai-nilai Islam, yang mencoba mengimpor nilai-nilai Islam dan menyebarkan pengaruh Islam ke seluruh Barat. Muslim adalah perantara dan pelaku, tapi yang harus kita takuti sebenarnya adalah Islam. Jadi kalau dia bilang, kalau mereka memaksa kita memilih antara anjing dan Islam, maka itu bukan pilihan yang sulit. Itu yang seharusnya dia katakan. Tapi saya mengerti maksudnya. Tapi begitu dia mengatakan itu, seluruh dunia langsung heboh. Jadi, biar saya tunjukkan apa yang sedang dia hadapi. Piers Morgan seperti biasa pengecut, dia berkata, kamu brengsek menjijikkan. Apa yang menjijikkan, Piers? Seorang pemimpin Muslim di New York City berkata, kita harus menyerahkan anjing karena kota ini akan jadi milik Islam. Itu dianggap wajar. Kami tak akan dipermalukan seperti Eropa. Tentu saya pilih anjing saya tanpa ragu, tak ada yang salah dengan itu. Kita tidak harus memberi mereka sedikit pun. Oke, selalu ingat ini. Mereka datang ke dunia Anda yang makmur dan beradab setelah mereka menghancurkan dunia mereka sendiri. Ya, mereka akan bilang bahwa Baratlah yang menghancurkan negara mereka. Oke, terserah, kami tidak peduli, kamu gagal, tidak masalah. Buat alasan sebanyak apapun, kami tetap tidak peduli, kamu tetap gagal. Lalu kamu bilang, oh, negaraku kacau, bisakah aku ke negaramu? Kami bilang, oke, kamu boleh datang. Tapi seharusnya saat itu kami bilang, kamu tidak boleh membawa nilai-nilaimu, kami tidak akan membiarkan kamu mendikte. Kami tidak akan mengubah gaya hidup demi menyesuaikan nilai-nilaimu. Karena nilaimu telah membentuk Timur Tengah, Afghanistan, Suriah, Bangladesh, Pakistan. Ini adalah masyarakat yang gagal. Jadi kami tidak akan mengimpor nilai-nilai yang gagal. Lihat Rohana dari India, dia bilang, kita harus menyebut ini apa adanya. Kebencian yang menjijikkan. Saya tidak tahu seberapa bodohnya para liberal Hindu ini. Muslim telah lama menindas mereka di India. Mereka seharusnya jadi yang pertama memperingatkan, tapi tidak melakukannya karena pola pikir imigran. Selalu ada rasa rendah diri yang entah kenapa sudah tertanam di otak mereka. Bahwa, oh, mereka meremehkan kita, kalian bodoh, mereka tidak meremehkan kalian. Kalau mereka memang meremehkan kalian, mereka tidak akan membiarkan kalian masuk. Mereka membuka negara mereka membuka pintu mereka merangkul kalian, mereka memberi kalian tempat yang setara di meja. Kalian bahkan bisa berbicara menentang negara, identitas, dan sejarah mereka. Begitulah terbukanya mereka membuka pintu untuk kalian. Coba lakukan di India, orang India sangat nasionalis, dan semoga tetap begitu. Saudaraku orang India, jangan biarkan orang lain mengatakan negara kalian buruk, apalagi saat mereka datang ke India. Oke, kalau negaramu memang buruk, lalu apa yang kamu lakukan di sana? Begitu? Inilah sikap yang harus diadopsi orang Barat. Maksud saya, jelas anggota Kongres Randy Fine sudah melakukan tugasnya, tapi sisanya orang Barat juga harus melakukan itu. Setiap orang Barat, entah kamu kiri atau kanan. Yah, kaum kiri, tentu saja. Mereka tidak akan melakukan itu karena mereka memang sangat kiri dan selalu berusaha keras. Sudah jadi sifat mereka untuk membela apapun yang anti Barat. Anggota Kongres berkata, kamu ingin bersekutu dengan yang ingin melarang orang Amerika memelihara anjing? Saya menantikan perdebatan ini. Silakan. Tentu saja, benar-benar sangat setuju. Jack Tapa bilang, fanatisme yang menjijikkan. Randy Fine membalas, jadi kamu setuju. Saya benar-benar tidak mengerti.
Bagaimana kamu bisa tidak tersinggung oleh tweet ini? Saya tidak mengerti. Bisakah kamu membayangkan pergi ke Qatar, Arab Saudi, atau Uni Emirat Arab? Kamu bilang pada mereka, kamu tak diizinkan menyembelih hewan sesuai halal seperti biasanya? Kamu tak bisa melakukannya. Bayangkan kamu akan dipenjara atau dideportasi. Dan memang seharusnya begitu, kamu sebagai orang luar sama sekali tidak punya hak untuk mengubah nilai-nilai negara tersebut. Itu sudah benar. Ini berhasil. UIA juga sukses untuk dirinya sendiri. Jadi saya mulai melunak terhadap UIA. UIA lebih baik dalam multikulturalisme dibanding negara barat. Nilai barat perlu disesuaikan. Cek video bagus Cyberpunk Dingo di channelnya. Bagaimana Singapura menghadapi Islamisme meski dikelilingi organisasi jihadis Islamis radikal. Di Singapura, masyarakatnya multi etnis, multikultural, dan multi agama. Namun Islamis di sana justru paling jinak. Mereka tidak ditekan, mereka bahagia. Cek saja bagaimana mereka menanganinya. Singapura memang tidak sebebas negara barat, tapi itu bukan masalah. Menurut saya, jika Anda menghadapi budaya asing yang ingin memaksakan nilai mereka, Anda perlu membatasi sebagian kebebasan individu demi keamanan bersama. Ini bukan lagi perdebatan lama antara keamanan dan kebebasan. Ya, itu berhasil di Barat dan Amerika memaksimalkan kebebasan individu meski mengorbankan keamanan Anda. Saat 9/11 terjadi, sebagian kebebasan individu harus dikorbankan demi keamanan. Itu selalu diperlukan. Saya kira Thomas Jefferson, salah satu bapak pendiri, mengatakan bahwa mereka yang menyerahkan kebebasan demi keamanan tidak pantas mendapat keduanya. Itu berjalan dengan sangat baik dalam konteks pada akhir abad ke-18, itu berjalan dengan sangat baik, tetapi itu tidak bisa diterapkan di zaman sekarang ini. Eric Swalwell bilang Amerika lebih baik berkat komunitas Muslim. Tidak, Anda kehilangan 2 gedung karena komunitas Muslim Anda, tapi mari kita anggap itu sebagai Islam. Saya tidak peduli soal agama apapun. Kita membahas nilai-nilai fundamental yang membentuk negara Anda, itulah pentingnya nilai-nilai itu. Dan saya pikir kita akan tetap berpegang pada nilai-nilai Amerika, kita akan mereformasi nilai-nilai Amerika atau Barat. Kita akan mereformasinya, menyesuaikannya sedikit, tapi kita tidak akan menggantinya dengan nilai-nilai Islam. Itulah sikap yang harus kita miliki. Dan kita menjadi lebih buruk ketika orang brengsek seperti orang ini menyebarkan kebencian. Setiap anggota Partai Republik yang gagal mengecam ujaran kebencian ini hanya membuatnya semakin berkembang. Menurut saya, Partai Republik yang menentang hal ini tidak memahami. Kamu benar-benar tidak mengerti. Lihat, begini yang dikatakan oleh umat Muslim. Anggota Kongres Amerika Serikat Randy Fine telah menghina hampir 2 miliar Muslim di seluruh dunia. Jika mereka memaksa kita untuk memilih, pilihan antara anjing dan Muslim bukanlah pilihan yang sulit. Seperti yang saya bilang, jika dia menyebut Islam itu lebih baik, tapi intinya sama. Muslim menegakkan nilai Islam. Memang begitu, itu yang saya katakan. Legenda sekali, saatnya berkemas, pulang. Jangan serahkan anjing kalian teman-teman. Setelah anjing, nanti babi, lalu muncul zona syariah. Mereka sudah melakukannya. Wakil Presiden kelompok Nur Raba mengatakan kelompok ini punya 30 anggota dan berencana memperluas ke seluruh kota. Dia menyebut patroli Muslim mirip ronda lingkungan, tapi lebih ekstrim dengan anggota berpakaian seperti polisi dan naik mobil mirip mobil patroli. Warga merasa tidak nyaman dengan patroli yang mereka anggap mirip polisi syariah. Orang lain telah mengungkapkan keraguan tentang tujuan patroli tersebut dengan mengatakan bahwa Departemen Kepolisian New York sudah sangat beragam. Tugas mereka hanya berpatroli di kota dan melindungi warga dari kejahatan atau pelecehan. Jadi, mengapa harus ada kelompok Muslim yang diberi tugas yang sama dengan polisi? Bahkan Muslim lain mempertanyakan patroli ini dengan warga khawatir ini hanya bentuk lain penegakan hukum syariah. Kelompok serupa juga ada di kota besar Eropa lain seperti Denmark, Jerman, Prancis, Swedia, dan Inggris. Patroli ini sudah bertahun-tahun berlangsung, dan laporan Cable News Network menyoroti Muslim di patroli London yang mengganggu warga. Di Whitechapel, seorang pria menghina pria gay dengan sebutan menyinggung dan menyatakan ia tidak diterima di daerah Muslim. Beberapa mengecam warga minum alkohol, mengklaim ini daerah Muslim dan alkohol dilarang. Mereka melecehkan seorang wanita yang menyeberang jalan dan memperingatkan bahwa rok pendek dilarang di daerah Muslim.
Dengan hadirnya patroli Muslim di New York, warga Amerika khawatir akan mengalami pelecehan serupa jika tidak mengikuti praktik Islam. Wanita-wanita kalian tidak akan diizinkan keluar malam dengan memakai apapun yang mereka inginkan. Ini adalah langkah pertama. Tentu saja kalian mulai dengan target yang paling mudah, anak anjing yang lucu, anjing-anjing. Lihat ini, kita diminta terus membuka pintu kota, desa, dan negara untuk Muslim dan apa yang mereka katakan. Dengarkan baik-baik. Sebagian besar klien saya Muslim. Saya juga bekerja dengan Muslim lain seperti montir dan asuransi. Saya ingin membangun sesuatu. Muhammad Syarif sering bicara soal pembangunan bangsa. Mereka membangun bangsa di Amerika. Ini adalah sektarianisme. Lihat saja di Inggris. Mereka memilih berdasarkan garis agama. Mereka tidak peduli apa yang kamu tawarkan kepada mereka. Perawatan kesehatan universal, pemotongan pajak. Mereka tidak peduli dengan semua itu. Jika kamu bilang, aku Muslim, pilih aku, lalu mendorong Muslim memilihnya saja. Itulah rumus mereka, dan kita diminta menerimanya. Sebagai Muslim di Chicago, kita bisa membangun negara kecil sendiri. Di Chicago, mereka bisa membangun negara kecil sendiri. Kapan mereka akan menuntut kedaulatan? Ini memicu separatisme dan negara pasti akan menindak tegas. Lalu apa yang terjadi? Bom bunuh diri? Muslim tidak mudah ditaklukkan. Orang-orang ini lebih mencintai kematian daripada kehidupan mereka sendiri. Mereka selalu mengatakan, itu kepadamu. Kami percaya bahwa kehidupan dimulai setelah kematian. Muslim sering berkata kepada yang tidak percaya bahwa kita tak perlu takut mati. Tidak takut mati selalu memberi kita kekuatan atas mereka. Jika Anda mendukung politik woke atau demokrat kiri, serta partai buruh di Amerika Serikat Inggris dan Australia, Anda mendorong negara ke bencana. Segala sesuatu yang kita butuhkan dari atas sampai bawah. Satu-satunya yang kurang menurut saya adalah seperti sistem pengadilan kita sendiri. That's one of my side project. Itu proyek sampingan, dia juga sedang mengerjakannya. Pengadilan syariah. Kita seharusnya menerimanya. Saya ingin memutar ini untuk Anda. Ini mimpi buruk terburuk saya, melihat orang ini jadi Presiden Amerika Serikat. Gavin Newsom menulis di Twitter berkata, mundur sekarang, pemalas rasis, itu saja. Kiasan-kiasan, argumen tandingan itu sudah lama, sudah ketinggalan zaman. Dan seperti yang saya katakan, Anda tidak perlu meminta maaf, kita tidak perlu meminta maaf atas siapa diri kita, atau kita tidak perlu meminta maaf atas nilai-nilai kita. Kita membiarkan mereka beragama. Kita membiarkan mereka menjalani kehidupan yang makmur. Ada banyak pengusaha Muslim yang sukses di Barat. Tapi yang tidak akan kami izinkan adalah mulai kehilangan nilai-nilai kami satu persatu agar bisa digantikan oleh nilai-nilai kalian satu persatu. Bahkan, sekarang saatnya bagi kami untuk membalikan arah. Kita harus menolak syariah, sekolah agama, dan penyembelihan halal. Mereka menyebut kebebasan beragama, padahal itu tak ada dalam nilai mereka. Islam juga tidak mendukung kebebasan beragama. Kamu bisa jadi dhimmi jika Kristen atau Yahudi, tapi penyembah banyak dewa tidak bisa hidup di bawah Islam. Beberapa negara mengizinkan itu karena kita hidup di negara modern, tapi Islamic State of Iraq and Syria atau Afghanistan tidak mengizinkan itu. Mengapa harus diizinkan? Itu dilarang dalam Islam. Itulah mengapa Afghanistan mengembalikan perbudakan. Meski nilai Barat seperti hak asasi manusia dan kebebasan beragama dijunjung tinggi. Kami yang melakukannya. Tapi jika kebebasan beragamamu harus mengorbankan salah satu nilai dasar kami, misalnya kami tidak suka menyiksa hewan, kami tidak suka, kami benci, jadi kami tidak akan membiarkanmu melakukan penyembelihan halal. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mulai sendiri di halaman belakang. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya sudah diizinkan di Amerika. Biar saya tunjukkan ini. Apa yang terjadi Amerika, tolong Amerika, sadarlah, lihat ini, apa yang sedang terjadi. Menurut peraturan itu, memiliki, memelihara, atau menampung babi, kuda, sapi, domba, kambing, llama, unggas domestik, dan kelinci luar ruangan dilarang. Bagian ini tidak berlaku untuk pengorbanan agama sementara yang diizinkan hukum. Jadi, umat Muslim sekali setahun merayakan Idul Adha.
di mana mereka menyembelih sapi, kambing, dan kadang-kadang unta. Pada hari-hari tersebut, negara-negara Muslim menjadi kotor dan jorok. Oke, kotor dan jorok. Ini menambah karakter dunia ketiga mereka. Negara kaya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melarang itu, tapi negara lain seperti Bangladesh, India, dan Pakistan, terutama orang India miskin. Mereka sudah menerima ini, sekarang memintamu menerima juga. Mereka mengatakan, izinkan kami menyembelih kambing, domba, dan sapi di halaman belakang kami, yang seharusnya tidak diizinkan. Tapi mereka berdebat cukup lama. Ini terjadi di Michigan, saya percaya, dan mereka menang. Mereka membolehkannya demi kebebasan beragama. Kenapa? Kota kita sudah kotor, jangan buat makin kotor. Perdebatan di Balai Kota Hamtramck soal aturan baru pengorbanan hewan berlangsung sekitar 3 jam. Benar-benar konyol. Keputusan ini sangat buruk. Jika tak disahkan, kami siap membawanya ke pengadilan demi hak agama. Hak-hak agama. Lihat pria ini, tanpa malu saya rasa dia orang Bengali di negaranya. Mungkin mereka benar-benar telah membantai minoritas hingga puluhan ribu orang. Inilah yang saya maksud dengan nilai barat. Mereka mempermainkan kita, dan jika kamu terus memanjakan mereka seperti ini, kamu bisa kehilangan negaramu. Kita harus ofensif dan tak perlu minta maaf atas nilai kita, tak ada cara lain. Sepanjang sejarah manusia, masyarakat, budaya, negara, dan kekaisaran selalu berperang karena mereka didorong oleh seperangkat nilai mereka. Dan dalam pikiran mereka, mereka percaya bahwa nilai-nilai mereka lebih unggul. Setiap kali suatu peradaban berpikir bahwa nilai-nilai mereka lebih rendah, mereka punah. Kita tidak pantas punah, kita tidak perlu punah. Nilai-nilai barat memang menciptakan peradaban terbesar yang dikenal umat manusia. Segala sesuatu yang Anda lihat di sekitar Anda telah dibentuk oleh barat, setiap hal. Ini debat kedua soal peraturan baru. Dengan kerumunan di luar ruang sidang Balai Kota mengisi kartu bicara dan menonton lewat televisi sirkuit tertutup. Itu tidak aman atau selamat. Lihat, wanita berambut merah muda ini 100%. Dia adalah wanita lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, dan 100% dia memilih seorang muslim di Hamtramck, 100%. Mereka sadar akan diperlakukan seperti binatang, disembelih, dan memusuhi perempuan yang berpakaian berbeda. Ini sudah terjadi di Eropa, jadi akan terjadi di Amerika. Atau manusiawi. Dan pada akhirnya, kamu tahu bagian sedihnya, pada akhirnya bajingan-bajingan ini akan menempatkan mereka berkuasa. Mereka akan pindah ke lingkungan kulit putih, lalu menguliahi orang lain soal rasisme. Mereka tidak berubah. Orang-orang woke tolol ini tidak pernah tinggal di antara para pengungsi atau imigran, mereka tidak pernah melakukannya, tapi mereka selalu siap menguliahi kamu tentang manfaatnya. Ruang bawah tanah, dapur, kamar mandi, atau halaman belakang tidak cocok untuk menyembelih hewan hidup. Banyak orang termasuk muslim menolak karena khawatir sanitasi jika hewan dikurbankan di rumah, bukan di tempat steril. Anda tahu mengapa beberapa muslim sebenarnya menentangnya, karena mereka sudah melihatnya, saya katakan pada Anda. Bahkan bagian yang paling bersih pun berubah menjadi kotoran saat hari Idul Adha. Di lingkungan erat Hamtramck, peraturan yang disahkan Selasa malam mengizinkan pengorbanan hewan secara agama jika dilakukan legal dan manusiawi. Apa arti tindakan manusiawi saat menyembelih hewan? Mereka berjuang sekitar 4 hingga 5 menit. Terkadang itu adalah kompromi terbaik. Kami tidak ingin membatasi kebebasan beragama, tapi juga tidak membiarkannya tanpa regulasi. Banyak muslim membayar jagal untuk kurban, tapi bagi sebagian keluarga itu tidak praktis, kata Naur Ali dari Care, Michigan. Banyak keluarga biasanya melakukannya di halaman belakang atau garasi rumah mereka. Membuang hewan sesuai aturan, tidak. Maksudmu dibuang? Ini menyedihkan, tapi mereka memang mengizinkan. Saat pindah ke Australia, saya sadar sistem dendanya sangat bagus. Denda dikirim lewat pos, harus dibayar. Jika tidak, biaya bertambah dan petugas akan datang. Rasanya seperti kamu hanya melakukan hal benar karena takut didenda. Itu adalah lingkungan dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, sejak Inggris dibanjiri pendatang dari negara dunia ketiga, orang-orang jadi tak peduli denda. Orang-orang tidak membayarnya.
Jika seorang kulit putih melakukan sesuatu yang melanggar aturan dewan, maka dia akan takut mendapatkan denda. Karena berasal dari negara dunia ketiga dan jumlahnya sangat besar, kini hampir mustahil menegakkan hukum ini dan memberikan denda kepada mereka. Jadi kepercayaan itu hilang dan akibatnya Anda kehilangan kekuatan terbesar yang Anda miliki, yaitu memberikan denda kepada orang-orang dan menjaga mereka tetap tertib. Itulah yang kami maksud dengan ketika Anda mengimpor dunia ketiga, Anda menjadi dunia ketiga. Dunia ketiga adalah dunia ketiga. Karena orang-orangnya, seluruh sistemnya. Dari orang-orang itu muncul politisi korup, sehingga seluruh masyarakat ikut korup. Bukan karena Barat membombardir mereka, tapi karena mereka tidak mengikuti beberapa prinsip dasar seperti supremasi hukum, seperti demokrasi, seperti kejujuran, seperti membangun kepercayaan. Begitulah awal mula masyarakat Barat. Saat ini mereka mengalami konflik batin. Di satu sisi berprinsip semua setara dan berperi kemanusiaan, di sisi lain mulai menyadari sebaliknya. Jika kita terlalu mengalah demi budaya lain, maka kita akan kehilangan nilai-nilai kita. Dan ketika kita kehilangan nilai-nilai kita akan kehilangan negara kita. Jadi itu menyedihkan. Menurut saya, kita tidak perlu minta maaf. Tolong jangan lakukan itu. Senator Randy Fine melakukannya. Yah, saya rasa ini bukan tentang Muslim, bukan tentang Hindu atau Buddha atau apapun. Ini tentang meninggalkan atau mengubah cara hidupmu demi menyesuaikan dengan cara hidup orang lain. Yang menurut kami itu mundur, primitif, dan kuno. Itu pendapat kami, dan kami bebas memilikinya, seperti mereka punya pendapat tentang tatanan dunia Barat.